Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar tentang lompatan diri untuk pengembangan dan optimasi diri menjadi pribadi yang lebih optimal. Mari belajar bersama. Energi, pernah dengar? Oh belum. Besok mungkin kalau SMA ya. Dan namanya hukum kekekalan energi. Apa yang kita berikan itu tidak pernah hilang, tetapi akan kembali pada kita. Maka kalau seseorang itu memberikan yang terbaik dalam hidupnya, dia akan menerima yang terbaik. Tetapi ketika dia memberikan yang terburuk, ya hasilnya akan kembali juga terburuk. Namanya pantulan saja. Ya, jadi hidup ini anak-anak seperti orang main bola ini, orang melempar bola itu, semakin kencang pantulannya akan kembali ke kita juga semakin kencang. Itu sama ketika kita memberikan yang terbaik, proses terbaik, anak-anak belajar terbaik, kembali akan kepada kita masing-masing. Ya, akan kembali kepada kita masing-masing. Lanjut. Oke. Sebelumnya ada grafiknya, kembali ke atas ya. Nah ini, itu kenapa di dalam? Nah, kita akan melakukan namanya self quantum system. Quantum itu lompatan, self adalah diri. Sistem lompatan diri. Bagaimana agar kita menjadi pribadi terbaik, anak-anak semuanya adalah melakukan self quantum system, melakukan lompatan diri. Ini ada empat step atau 4 tahap untuk kita bisa melakukan self quantum namanya. Yang pertama adalah fase spiritual. Yang kedua adalah value, self driver, dorongan pribadi. Yang ketiga adalah value, yang keempat adalah leverage. Ya, ada 4 tahap ini yang bisa kita lakukan untuk kita melakukan lompatan diri. Yuk, lanjut mas. Oke, sebelum lanjut, ya sini lagi, yang hadap sini. Mas siapa mas namanya mas? Dosa jagungan buri wae. Dosa jagungan, kenal. Tadi ada 4 self quantum system, apa saja? Spiritual. Terus Evaluasi. oh nggak tahu, harus sama deburi wae. Nggak tahu jadinya ya. Ada 4, apalagi apa saja tadi? 1. Yang kedua self driver, yang ketiga value, yang keempat leverage. Oke, dianya. Sekarang langkah pertama adalah spiritual. Kalau kita mau melakukan lompatan diri kita menjadi yang terbaik, landasan pertama adalah spiritual. Apa itu spiritual anak-anak semuanya? Adalah sebuah kesadaran. Sadar enggak? Di sini sadar enggak? Sadar ya? Sadar. Tolong diperhatikan oleh kita semuanya. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, berarti dia orang yang beruntung. Ya. Yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, ini orang yang beruntung. Dipanggil kita tiap hari, hayya 'alal falah, marilah menuju keberuntungan atau kemenangan. Cirinya apa? Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, kata Sayyidina Ali. Maka ia adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia orang yang rugi. Ya, hari ini sama dengan kemarin, dia orang yang rugi. Kemarin tidurnya 10 jam, hari ini 10 jam lagi atau malah nambah. Nah ini. Kemudian dan barang siapa hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dia orang yang terlaknat. Landasannya anak-anak semuanya, maka kita sebagai seorang muslim, prinsipnya adalah tiap hari harus lebih baik dari sebelumnya. Oke, yang pojok. Ini ada ini ya. Siapa Mbak? Namanya Mbak? Kan tadi ngobrolnya kenceng, coba kita tanya suaranya. Ada mic. Semuanya adalah sebuah kesadaran. Sadar enggak? Di sini sadar enggak? Sadar ya? Sadar. Sebuah kesadaran bahwa manusia adalah makhluk ciptaan. Anak-anak semua itu diciptakan enggak? Ada yang keluar dari batu seperti otaknya Nabi Soleh? Enggak ada kan? Diciptakan ya. Yang punya tugas khusus untuk mengabdi. Ya, tugas kita adalah mengabdi. Anak-anak belajar bersungguh-sungguh. Tugas pengabdian anak-anak kepada Allah apa? Belajar bersungguh-sungguh. Karena anak sebagai seorang murid, sebagai seorang pelajar, termasuk dalam hal ini adalah belajar. Berproses apa? Menjadi ahsan taqwim, menjadi sebaik-baik ciptaan. Anak-anak belajar
anak-anak dimanapun berproses adalah dalam rangka apa? Mengabdi pada Allah. Kalau niat kita belajar di SMP Izzatul Islam, niatnya apa dulu anak-anak? Wah, biar keren, biar beda ya. Hanya sebatas itu. Tetapi kalau kita niatnya diluruskan niatnya, kita mengabdi pada Allah, saya belajar menjadi pelajar yang terbaik, ya sudah, nanti akan menjadi pengabdian kita. Ini yang pertama adalah niat kita, tugas kita, kesadaran kita, disadari anak-anak semuanya bahwa kita adalah ciptaan Allah yang punya tugas beribadah. Anak-anak salah satunya tugas beribadahnya belajar bersungguh-sungguh untuk berproses menjadi ahsanul taqwa. Dia berikutnya apa? Berproses seimbang untuk memenuhi kebutuhan jiwa, otak, dan badan. Nah, ada di sini yang punya jiwa? Ada yang punya jiwa enggak? Ada yang punya jiwa? Kan manusia itu ada badan. Ada yang punya badan enggak? Ada yang enggak punya badan di sini? Ada yang makhluk halus di sini? Oh, ada. Ya, ada suaranya, enggak ada orangnya. Oh, makhluk halus. Ya. Ada badan, ada otak, ada jiwa. Ada yang menyebut juga jiwa ini bagian dari ruh. Tapi ruh jiwa itu sebenarnya kalau Imam Al-Ghazali mengatakan hati nurani, itu disebut jiwa. Ini punya apa? Kebutuhan sendiri-sendiri. Otak kebutuhannya apa? Nutrisi otak apa? Nutrisi otak dengan apa? Makan. Oh, dengan makan. Cara memberi nutrisi otak itu gimana? Dengan belajar bersungguh-sungguh. Kalau anak-anak mau seimbang otaknya harus diisi dengan apa? Belajar bersungguh-sungguh. Tidak hanya pelajaran sekolah, belajar apapun, lihat apapun jadi sarana untuk anak-anak belajar. Ini memberi nutrisi pada otak. Badan juga punya kebutuhan. Badan butuhnya apa? Sekolah, belajar apapun, lihat apapun jadi sarana untuk anak-anak belajar. Ini memberi nutrisi pada otak. Badan juga punya kebutuhan. Badan butuhnya apa? Makan. Makan yang apa? Makan yang banyak. Makan yang banyak, terus makan yang apa? Sehat. Terus apa lagi? Makan yang banyak, makan yang sehat, terus makan apa? Bergizi. Ya, makan yang halal. Banyak, bergizi, sehat, bergizi, itu orang halal. Baik enggak? Enggak. Ya, badan ini punya hak anak-anak atau apa? Makan yang halal, yang baik, yang bergizi, yang banyak. Ini punya kebutuhan apa? Dan jiwa itu kebutuhannya apa? Jiwa itu kebutuhannya adalah kalau Imam Ghazali menyebutkan dengan zikir, dengan ibadah pada Allah. Kalau kita tidak pernah beribadah, misalkan sholatnya bolong-bolong, ibadahnya bolong-bolong, zikirnya tidak maksimal, ya jiwanya kering. Ibadah tubuh itu dia apa? Ya tidak imbang. Maka apa? Kalau makanannya tubuh adalah badan adalah makanan-makanan yang kelihatan, makanan otak adalah nutrisinya dengan belajar, membaca dan sebagainya, makanan jiwa adalah beribadah. Maka secara spiritual anak-anak prosesnya seimbang, berproses seimbang. Dan yang ketiga adalah memiliki kesadaran penuh bahwa apapun yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan, ya. Dan hidupnya senantiasa berusaha penuh arti. Anak-anak belajar ini juga ada pertanggungjawaban. Apa tanggung jawabnya anak sebagai pelajar? Anak-anak sebagai pas belajar itu tanggung jawabnya ngapain? Ada apa? Nanti ada ujian. Kemudian ada sebentar lagi anak-anak akan apa? Menerima rapot. Rapot ini kan proses pertanggungjawabannya, ada naik dan tidak. Ini kan proses pertanggungjawaban. Nah, kita sebagai manusia ini punya kesadaran bahwa apapun yang dilakukan itu ada tanggung jawabnya. Anak-anak duduk di sini, anak-anak belajar di SMP ini ada catatan semuanya. Anak-anak berangkat dari sekolah, dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi ada catatannya. Siapa yang nyatet? Siapa yang nyatet? Malaikat siapa? Oke, dan setiap kita tiap hari dicatat. Maka besok akan diputarkan, dislide-kan, di akhirat dilihatkan. Karena apa? Kita punya pertanggungjawaban. Termasuk di dunia saja, contohnya anak-anak sekolah nanti ada proses evaluasi belajar, namanya ujian. Kemudian nanti ada penerima rapor, ada hasilnya. Marah terhadap keadaan. Oh, saya orang desa,
saya kok begini, saya begitu. Nah, ini punya rasa marah. Orang bisa melakukan perbaikan juga didorong oleh kemarahan yang positif. Maka anak-anak ini harus mengganti kemarahannya diarahkan yang positif. Kalau melihat temannya berprestasi, kadang kita muncul rasa iri enggak? Rasa iri itu sebenarnya rasa marah. Tetapi kalau marahnya kemudian menghujing, dia dekat dengan Pak Guru, dia dekat dengan Ustazah, dia diliskan terus, pantesan pinter, pantesan berprestasi. Ini namanya dorongan marah yang negatif. Tetapi ketika dorongan marah ini dikelola dengan baik, kemudian akan menjadi kompetisi yang baik, berlomba yang baik. Kita belajar bersungguh-sungguh, hanya untuk kelompok belajar dan sebagainya. Ini rasa marah yang positif. Yang ketiga adalah dorongan melakukan sesuatu karena rasa cinta. Orang yang melakukan sesuatu karena dorongan rasa cinta akan menjalankan karya yang terbaik untuk kemanusiaan. Nah, ini levelnya para nabi, ya, para wali, para kiai. Ini melakukan sesuatu karena dorongan rasa cinta. Cinta itu bukan karena hubungan lawan jenis, tidak ya, tapi cinta ini apa? Untuk memberikan yang terbaik. Ya sudah, saya memberikan sesuatu ini karena apa? Ini untuk kebaikan bersama. Nah, orang-orang yang menemukan ini maka dia akan berprestasi karena apa? Dia berusaha untuk memberikan yang terbaik pada kehidupan. Ini namanya self driver. Caranya gimana? Kenali. Ya, makanya tadi yuk kenali. Ya, kita kenali dorongan diri kita apa. Ini sebenarnya ditulis, dicatat. Rasa takut saya apa? Ditulis sebanyak-banyaknya. Kemudian nanti dihilangkan satu persatu. Tidak kemudian rasa takutnya kita ketemu 10, takut ini, takut ini, takut ini. Selesaikan sekaligus gak bisa. Harus bertahap. Kamu itu rajin olahraga, makan asupan kesehatan, makan asupan yang bergizi, makanan yang bergizi, tapi hidupnya menyendiri terus. Itu sama saja kamu bunuh diri pelan-pelan. Karena apa? Udah stres, udah frustasi, punya masalah, dia hanya apa? Curhatnya tidak jelas. Apalagi sekarang dia sudah curhatnya di media sosial, jadi masalah. Nah, dan anak-anak apa? Eranya anak-anak ini lebih harus hati-hati. Anak-anak semuanya kenapa? Sekarang media sosial sudah luar biasa. Kalau anak-anak keliru, bertemannya hanya di media sosial saja, tidak punya teman secara fisik, itu juga akan masalah. Maka ini anak-anak 4 langkah ya. Self driver-nya adalah tadi apa? Spiritual, kemudian value, nilai, kemudian self driver, kemudian yang keempat adalah leverage. Oke, lanjut, Mas. Ya. Anak-anak sekarang ini sebenarnya banyak ilmu prakteknya Pak Dwi. Jadi satu dikupas karena kayak coaching, sesi coaching sebenarnya. Di tempat saya biasa mengerjakan sesi coaching, yang pas satu masalah bisa 1 hari, atau masalah 1 hari. Saya terasa takut 1 hari sendiri, amaran 1 hari sendiri, dikupas. Ini kalau ini ada namanya, ini paling singkat gini. Self reality, realita anak-anak, kenyataan anak-anak saat ini seperti apa? Dan anak punya namanya self ideal, gambaran. Self ideal apa? Saya pengennya seperti ini, idealnya saya seperti ini. Mungkin karena nonton idolanya ini, idolanya itu. Artinya apa? Pengen seperti itu, namanya self ideal. Tetapi kenyataannya saat ini apa? Oh, belum bisa. Maka langkahnya untuk menjembatani namanya self reality, kenyataan kita saat ini dan self ideal adalah melakukan self quantum. Maka self quantum itu di tengah, menjembatani antara kita pengen menjadi diri ideal dan kenyataan kita saat ini. Maka kita melakukan lompatan. Itu anak-anak semuanya, langkah kita hari ini untuk bagaimana melakukan lompatan diri. Ada yang punya gambaran? Bisa dipahami apa yang saya sampaikan anak-anak? Bisa dipahami ya, tapi tidak menulis ya anak-anak. Nanti Pak Kris sudah buat 1 lembar, nanti saya kasihkan biar dibaca. Oke, saya tutup dulu. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Ada yang mau bertanya atau mau cerita? Sebelah kanan ada? Ada yang mau bertanya? Oh, tidak ada. Atau mau saya tanya? Kalau tidak ada yang bertanya kan berarti saya tanya. Ada yang mau saya tanya? Oh, udah. Di sebelah kiri ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ada yang mau saya tanya? Ada yang mau dipaksa ditanya? Nah, ini kok jadi kayak orang-orang sawah, ditanya gini terus. Ya, tarik kanan kiri, tarik kanan kiri. Udah lah ini. Ya. Tugas kita anak-anak semuanya dalam Islam disebutkan ayat pertama atau surat pertama itu surat apa?
Yang turun pada Nabi surat apa? Al-Alaq. Intinya yang pertama kali apa? Sebutkan apa? Apa? Ayat pertama apa? Surat Al-Alaq itu apa ayat pertama? Iqra. Iqra itu membaca. Membaca kemudian memunculkan pertanyaan. Maka anak-anak kalau mau cerdas, mau melakukan lompatan diri, banyaklah bertanya. Satu, bertanya pada diri sendiri. Kemudian yang kedua, bertanya pada orang lain untuk apa? Mencari solusi atas pertanyaan pada diri. Yang ketiga, bertanyalah pada rumput yang bergoyang. Ya, sama. Aku aru rumput, kata Ebit ya. Nah, artinya Pak anak-anak kalau mau melakukan lompatan diri, pertama surat Al-Alaq itu Iqra, membaca. Kemudian apa? Membaca keadaan diri anak-anak sendiri. Kemudian bertanya pada orang lain untuk menjawab, menjadikan solusi pada diri kita. Ya, ada yang mau tanya? Betul enggak? Ada yang mau tanya? Ini mau tanya enggak? Mau tanya? Oh, mau ditanya? Oh enggak, mau tanya dan mau tidak mau bertanya dan tidak mau ditanya. Oke, 1 jam apa yang sudah saya sampaikan tentang self quantum, bahwa kenapa kita penting melakukan self quantum, lompatan diri anak-anak, agar anak-anak itu menjadi diri optimum, jadi self ideal seperti yang saya gambarkan tadi. Kalau anak-anak tidak melakukan lompatan diri, tidak melakukan langkah-langkah itu, ya kita hanya bercita-cita tapi jadi angan-angan. Cita-cita, keinginan itu tidak jadi angan-angan ketika kita melakukan lompatan dari langkah kecil, langkah kecil, langkah kecil. Kenapa? 1000 langkah. Atau anak-anak mau ke SMP ini, saya rumahnya tanam, saya mau ke SMP ini, tetap harus bismillah, dimulai dari melangkah keluar rumah. Kemudian berjalan atau ikut jemputan sampai kemudian sini, melangkah lagi masuk sampai sini dan sebagainya. Maka anak-anak semuanya, pesan saya, lakukan lompatan-lompatan kecil atau langkah-langkah kecil untuk anak-anak melakukan perbaikan diri setiap hari. Agar apa? Diri kita menjadi diri yang optimal. Demikian, terima kasih karena tidak ada yang bertanya Pak Dwi. Sudah sesuai jadwalnya, saya dikasih waktu jadwalnya jam 10. Ini jam 10:05. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus untuk Mas Satria.